disuruh mengambil iktibar pelajaran, terutama bagi kita orang-orang yang berakal, karena dengan akal itulah kebenaran bisa dicerna, dinalar, dan dijadikan satu patokan di dalam diri kita, baik dengan perasaan, pikiran, dan pertimbangan-pertimbangan yang benar. Banyak berulang digambarkan seperti di dalam surat Yusuf ayat 110, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, sungguh pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu ada pelajaran bagi orang yang berakal. Di dalam surah Al-Hasyr juga digambarkan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran hai orang yang punya mata hati. Pagi hari ini kita mengangkat kisah belajar dari orang desa. Ini cerita seorang gubernur Mekah yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Dia pernah diserahi oleh Muawiyah berkuasa di Mekah sebagai gubernur. Pada suatu hari dia membawa rombongannya berupa pengawalnya dan perbekalan, berjalan untuk sekalian meninjau keadaan daerah yang dipimpinnya itu antara Mekah dan Madinah. Sampai di satu tempat ada di situ kolam, sebuah mata air yang jernih dan segar. Maka dia mengambil tempat agak teduh, pasang tenda di situ, kemahnya, kemudian disiapkanlah makanan di situ. Kemudian dia menyuruh pengawalnya, aku pengen makanku di kawan nih, tolong cari dulu orang desa sini yang bisa aku jadikan kawan untuk makan sekaligus untuk ngobrol. Maka pengawal dengan sigap dia keluar tenda, dia cari sekitar situ orang-orang yang bisa dibawa untuk kawan Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur Mekah. Itu dia cari, akhirnya sampailah dia di pinggir bukit. Dinampaklah seorang laki-laki yang sedang berbaring, namanya orang desa, bajunya agak lusuh, sedikit kumal. Dia lagi tidur, maka dibangun oleh pengawal. Bangun, kata pengawal. Dia tersentak, dia bangun. Ada apa? Kata orang desa ini tadi, orang Badui ini tadi, kalau sana istilahnya Badui Badiah itu itu gubernur mengajakmu makan, dia mengundangmu untuk makan. Orang desa ini terheran, kapan pula orang seperti dia ini sudahlah di kampung, masih ada juga yang mau mengajak makan, apalagi yang mengajak makan ini seorang gubernur, amir. Karena terus didesak oleh pengawal itu, akhirnya dia ikutlah dia, tapi dia terheran-heran juga. Yang orang tidak kenal sama dia, tidak mau tahu sama dia, tapi tiba-tiba kenapa ada orang besar mengajaknya makan. Sampai di depan tenda, Hajjaj bin Yusuf menyuruh cuci tangan dan cuci kakinya, karena pakai karpet. Dia turutin saja, dia cuci kaki, dia cuci tangannya. Disuruh duduk dekat Hajjaj, dia terheran juga, oh ini raja itu rupanya, dan di depannya banyak makanan yang enak-enak dan lezat. Maka Hajjaj mengajak dia, ayo kawani aku makan sekaligus mengobrol. Itu diajak Hajjaj pada orang desa ini tadi, orang Badui ini. Badui itu menolak, maaf tuan, saya tidak bisa memenuhi keinginan anda untuk makan bersama, karena sudah ada yang mengundang saya, yang lebih baik undangan itu dari undangan tuan ini. Maka Hajjaj terheran-heran karena ditolak. Dia juga bertanya, apalagi diungkapkan sebagai undangan, siapa rupanya mengundang engkau yang lebih baik dari undangan diriku ini? Allah. Aku diundangnya untuk berpuasa hari ini, makanya aku tidak bisa memenuhi undangan anda, dan undangan dia lebih baik dari apa yang anda sajikan ini. Hajjaj tidak bisa berkomentar, hanya mengatakan kepada itu tadi, apakah di panas terik seperti ini kau juga berpuasa? Bahkan lebih dari ini pun saya akan berpuasa, kata orang Badui ini tadi.
karena kita akan menghadapi hari yang lebih panas dari hari ini dan berikutnya itu. Kemudian Hajjaj merayunya lagi, ya. Apa kata Hajjaj? Sudahlah, ya, hari ini batalkan saja puasamu, kawani aku, besok hari kan masih bisa lagi, kata Hajjaj kepada Badui ini tadi. Apa kata Badui itu? Tuan, apakah Anda bisa menjamin saya ini bisa hidup esok hari? Kalau Anda bisa menjamin, saya batalkan ini puasa saya. Terdiam Hajjaj saat itu. Dia berkata juga kepada Badui tadi, kalau untuk seperti itu di luar kehendakku. Aku tidak bisa menjamin kehidupan seorang pada esok harinya. Nah, kalau Anda tidak berani menjamin dan tidak pasti pada diri Anda, mengapa yang pasti saya kerjakan ini yang di sisi Allah berterima, ya Anda ingin merusaknya. Hajjaj tidak bisa lagi dia makin heran nengok Badui itu. Terakhir dia bilang, ya, nanti kau menyesal. Ini makanan enak dan lezat. Ya, apa kata Badui itu? Tuan, ya, kelezatan enak itu bukan pada makanan ini. Ya, kelezatan itu ada pada badan yang sehat dan afiah. Itulah kelezatan itu, Tuan. Akhirnya Azad tidak mau lagi komentar, dia makan sendiri. Ya, Badui itu di situ saja, yang memperhatikan dia makan. Tapi dia merasakan bagaimana yang luar biasanya Badui ini memiliki pribadi yang istiqomah, mulia, ada tujuan yang jelas dalam hidup yang dia jalani, ada kepastian yang memang ya dia bisa dapatkan dari Allah Ta'ala. Inilah kita bilang satu kisah singkat dalam dialog antara orang besar dengan orang kecil. Artinya tak semua kita bilang orang kecil itu kita bisa anggap enteng. Ya, kita boleh tinggal di kota, tapi belum tentu ketika kita ke desa, orang desa itu tidak ada yang pandai. Kita memang di kota punya pengetahuan, kemajuan, tapi kadang kita tidak punya kepribadian, sementara orang desa masih punya kepribadian. Kita memang teknologi tinggi, tapi kadang akhlak kita rendah. Inilah kalau kita lihat, ya, kita kadang memang banyak aktivitas yang kita kerjakan, tapi manakala kita taqarrub ilallah, itu yang orang kota kadang kurang karena sibuk terus. Untuk pribadi rohaninya itu sendiri pun kadang-kadang gersang. Makanya problematik yang terjadi, ya, di kota itu sangat kompleks, ya, bahkan kadang-kadang terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenapa itu tadi? Nilai-nilai penghayatan kepada nilai agama, ya, kadang-kadang kita bilang, ya, ke depan orientasi hidup. Kita cenderung di kota ini perut bersaing. Tapi kadang pengakuan, pengaduan untuk tunduk pada Allah, ini yang kadang kurang sekali. Maka kalau kehancuran moral di kota itu jauh lebih dahsyat daripada di desa, walaupun di desa tidak terelakkan imbasnya. Namun yang jelas bahwa ya nilai-nilai, ya, keagungan, ketinggian akhlak, kepribadian, apalagi kita lihat kan, ya, hidup ini yang jelas. Kalau kita berbuat apa yang dikehendaki Allah, jelas. Kita berpuasa, jelas nilainya. Kita bersedekah, jelas nilainya. Kita berbuat baik dalam agama itu jelas, ya. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, apalagi seperti dikatakannya tadi kan, ya udah besok aja, batalkan sekarang katanya. Ya, apakah kehidupan kita yang besok itu bisa dijamin bakal masih panjang? Wajar kalau Allah menegur Nabi Muhammad, ya, seperti di surah, ya, Kahfi ayat 23 itu kan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Allah menegur, jangan kau katakan ya Muhammad sesuatu bahwa sesungguhnya ya aku akan melakukannya besok. Itu teguran, ya, Allah tegur Rasulullah, jangan katakan besok, kata Allah, ya, katakan ya insya Allah. Kan itu ada juga digambarkan ayyasha Allah, bahwa itu kehendak Allah. Makanya Hajjaj tidak berani menjawab kan ketika, apakah Anda bisa menjamin besok umur saya masih ada, saya bisa hidup? Jadi apa yang bisa diperbuat hari ini, perbuat. Wala tarjun, ya, yauma ila ghadin, jangan mengharap sesuatu itu esok hari.
Jadi ini suatu hal yang kalau kita lihat dialognya memang sederhana, dialog itu simple, tapi sangat dalam nilai-nilai makna keistiqomahan seorang untuk bisa menjaga, mempertahankan, apalagi dengan orang-orang besar. Kita ini kan kalau orang kecil kan kalah sama orang besar kan harta, kekuasaan. Kita kadang nggak bisa mengelak, sebetulnya nggak perlu, sepanjang memang kita sudah punya satu keyakinan, kita sudah punya satu nilai yang pasti di sisi Allah. Kenapa mau diajaknya yang tidak pasti? Banyak kalau kita lihat, ya, dan kita senang. Zulkarnain pergi ke dalam satu negeri, orangnya sederhana semua, tidak ada emas di tangan mereka, kerja mereka bertani, berdagang, kehidupannya tidak lebih tidak kurang sederhana. Di dekat rumah mereka digali lubang kubur di situ. Zulkarnain bertanya, ya, kenapa kalian tidak memiliki emas? Ya, kami tidak ingin lalai dengan harta dunia. Ya, kenapa kalian gali lubang kubur kalian? Kami setiap kerja kami tengok dulu kubur. Hai diri, besok kau bisa masuk kemari. Waktumu cuma ini hari saja. Kalau Allah sampaikan besok, bersyukurlah. Kalau tidak, kau masuk kemari, apa yang kau perbuat? Itulah tiap hari bikin orang desa itu. Ya, terakhir kan produktivitas kerja itu kan tinggi. Dia akan berbuat yang terbaik ini hari untuk diri dan keluarga, untuk ya Tuhannya dan untuk masyarakat. Begitu. Kita ini kan otak kita, apa untung kita ini hari ya? Berapa untung kita? Untung yang dipikirkan, tapi bukan satu produktivitas kebaikan, bagaimana menjaga kerja itu bagus. Itulah pentingnya mengingat mati itu. Maka Rasulullah mengatakan aksiru bi zikri hadimil lazat wa qati'u syahawat. Mengingat mati itu bukan untuk kita lembek, lemah, ya layu kita bilang, lah bukan untuk itu, tapi produktivitas yang tinggi untuk itu. Ketika kita keluar rumah berjuang, berjihad bagi seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, anaknya, yang mati dalam keadaan dia berjuang dia. Kalaupun tidak, dia harus berbuat yang terbaik. Tidak pun di dunia ini dia dikenal, tapi di sisi Allah dia sudah punya kepastian. Ini sebetulnya jiwa-jiwa orang Islam itu, insya Allah. Tidak ada orang Islam itu kita bilang yang melakukan tindakan yang negatif kalau mau berpikir ke arah seperti ini, kalau punya pegangan prinsip hidup. Ya, banyak kalau kita lihat pelajaran. Umar bin Khattab juga memerdekakannya seorang pengembala karena yakin pada Allah. Dia rayu untuk ya mau menjual kambingnya. Katakan saja pada tuanmu, kambing itu dimakan serigala. Dia tantangnya Umar, fa'ainallah. Cuma itu aja pertanyaannya, di manalah Allah kalau Tuhan merayu saya? Tuhan pikir Allah nggak nengok? Kan kalau bahasa begitu, nangis Umar kan. Hebat ya, orang-orang di desa itu belum tentu kita bilang ya, mungkin mereka tinggalan teknologi, mungkin karena mereka tidak kesampaian, tapi moral, akidah, keyakinan masih ada. Mereka orang-orang yang mampu untuk menyentuh perasaan kita, ya, untuk mampu ya buat kita merenung sejenak. Ternyata saya lalai, ternyata saya lupa, ternyata saya lebih mencintai dunia dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, jadi kisah-kisah seperti ini menjadi satu ya renungan yang begitu dalam. Ternyata kekuasaan tidak mampu menentukan suatu ke depan. Ternyata kekuasaan tidak mampu menolak kematian. Ternyata kekuasaan hanyalah semu sifatnya, yang kalau tidak pandai menempatkannya menjadi kehinaan. Kata Rasulullah pada seorang sahabat ketika dia minta jabatan, kau akan hina nanti. Termasuk Abu Zar yang diingatkan Rasulullah, jangan kau minta jabatan Abu Zar, kau hina nanti di akhirat. Ngapainlah di sini tegak, di akhirat tunduk, di sini takabur, di akhirat kecil macam debu dipijak-pijak orang di akhirat nanti dari kiamat. Itu apa? Ya. Makanya tahu dirilah, seperti kita bicara yang lalu kan, mengenal diri sendiri, tahu dirilah jadi orang. Ini yang perlu ya di dalam mensikapi hidup dan kehidupan. Saya kira demikian, wallahu a'lam.